Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Jubaida SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Banjar, Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Riani Mulia Setiawati SPD selaku fasilitator. Yang saya hormati pula Bapak Kusmana SPD MPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Ibu Kiki Yuhana SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjar, dan Ibu Epi Kania Darmawanti, Kepala Sekolah SD Negeri 8 Hegarsari. Wawancara ini sebagai pemenuhan tugas pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut hasil wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan. Silakan. Di sekolah ini, Ibu tentunya ada berbagai kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau dilema moral. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi. Apakah bujukan moral atau dilema etika, yaitu dengan cara melihat nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kasus tersebut. Jika nilai yang terkandung dalam kasus tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan, berarti kasus tersebut termasuk dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran aturan, tetapi masih terdapat kebajikan di dalamnya, berarti kasus tersebut merupakan bujukan moral. Jadi yang Ibu lakukan yaitu mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi termasuk dilema etika dan juga bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, saya tentunya tidak atas kehendak saya sendiri. Saya selalu bermusyawarah dengan guru-guru dan komite sekolah, karena menurut saya dengan musyawarah keputusan lebih mudah terselesaikan dan atas kesepakatan bersama. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu bermusyawarah baik itu dengan guru-guru maupun dengan komite sekolah dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Adapun langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan diantaranya mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan
yang terdapat dalam kasus tersebut. Saya akan memanggil yang terlibat dengan kasus tersebut, mengobrol untuk menanyakan kebenaran informasinya. Saya kemudian akan berdiskusi dengan guru-guru lainnya untuk meminta pendapat sebagai referensi solusi dari masalah tersebut dengan melihat nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus tersebut, kemudian memanggil yang terlibat dalam kasus tersebut dengan menanyakan kebenaran informasinya, dan berdiskusi juga dengan guru-guru untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya mendesak atau tidak kasus dilema etika tersebut, pengambilan alternatif solusi dilaksanakan dengan musyawarah dengan guru, komite, atau orang tua. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan Ibu selalu menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifatnya mendesak atau tidak, serta selalu bermusyawarah dengan guru dan komite. Juga kalau ada kasus yang berhubungan dengan orang tua, Ibu selalu melibatkan orang tua dan komite sekolah. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu menentukan nilai yang terkandung di dalamnya sama-sama penting, kemudian adanya perbedaan pendapat saat bermusyawarah. Ada yang mendukung atau menolak dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu, antara guru dengan guru, guru dengan orang tua, ataupun bahkan orang tua dengan orang tua. Iya Bu, berarti tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut dengan menentukan nilai-nilai yang sama-sama penting. Kemudian menghadapi perbedaan pendapat saat bermusyawarah, karena memang dalam pengambilan keputusan itu ada yang setuju, ada juga yang kurang setuju. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan khusus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal agar permasalahan cepat terselesaikan. Jadi intinya dalam menghadapi sebuah kasus, tentunya saya akan langsung menyelesaikannya, tidak akan membiarkannya berlarut-larut. Karena menurut saya semakin cepat penyelesaian semakin baik. Apalagi kasus tersebut berhubungan dengan siswa, orang tua, misalnya tentang pelanggaran sekolah, harus segera diselesaikan agar anak tersebut segera memperbaiki dan tidak menjadi kebiasaan.
Baik Ibu, berarti Ibu tidak mempunyai jadwal khusus ya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Tetapi ada tata kala dengan menganalisa, kemudian mempertimbangkan dan memusyawarahkannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada. Ketika menghadapi sebuah kasus, biasanya saya berbicara dengan guru yang dianggap lebih senior terlebih dahulu, menanyakan pendapat beliau. Kemudian saya akan bermusyawarah bersama guru-guru lainnya untuk meminta pendapat solusi lain mengenai permasalahan tersebut. Saya juga selalu melaksanakan diskusi bersama komite sekolah jika kasus tersebut berhubungan dengan orang tua. Jadi dalam menghadapi kasus, Ibu selalu berbicara terlebih dahulu dengan guru yang dianggap senior dan bermusyawarah dengan guru-guru lain, dan apabila kasusnya berhubungan dengan orang tua, Ibu selalu berdiskusi dengan komite sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan yaitu setiap permasalahan yang dihadapi harus dikaji untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Kita dapat berbicara dengan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Setiap keputusan tidak mungkin setuju semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak setuju. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah baik dengan dewan guru maupun komite sekolah untuk mencari solusi atau menyamakan persepsi. Dengan musyawarah juga dapat mengurangi penyesalan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Ternyata banyak sekali ya Bu pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Semoga saya bisa dapat mencontoh dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dengan tepat dari setiap penyelesaian masalah. Terima kasih Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya sebentar. Iya boleh, silakan, ada apa? Saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan Ibu. Oh iya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar,
masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi Ibu akan menilai dari sudut pandang moral dan hukum. Iya, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Misalnya dengan cara mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Makanya saya dalam setiap mengambil keputusan itu selalu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya, Bu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan selama ini menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kebenaran informasi kepada orang-orang terdekatnya, kemudian memanggil yang terlibat dengan kasus tersebut, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ternyata dalam mengambil keputusan Ibu selalu mengambil banyak hal yang harus dipertimbangkan. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif itu tentunya bermusyawarah dengan guru, komite, atau orang tua. Iya Bu, berarti itu sudah keputusan yang sangat baik ya Bu, selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Bu kalau ada permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya yaitu diantaranya ada perbedaan pendapat setiap orang antara yang pro dan kontra, baik itu antara guru dengan guru, atau guru dengan orang tua, atau bahkan orang tua dengan orang tua. Ternyata banyak sekali ya Bu tantangannya, apalagi setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Setiap saya menghadapi sebuah kasus, saya akan langsung menyelesaikannya. Apalagi kalau kasus tersebut berhubungan dengan masyarakat atau orang tua. Untuk kasus yang berhubungan dengan program-program sekolah, itu akan dibuat jadwal. Jadi permasalahan itu diselesaikan dengan cepat, apalagi kasusnya yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan program sekolah akan dibuat jadwal untuk perbaikan lebih lanjut, begitu Ya, Bu? ya, ada jadwal tersendiri. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu guru yang dianggap senior, kemudian dimusyawarahkan. Jika berhubungan dengan orang tua, maka akan dimusyawarahkan dengan komite. Jadi untuk mempermudah penyelesaian masalah, Ibu selalu berdiskusi dengan guru dan komite. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Setiap permasalahan yang dihadapi harus dikaji untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Kemudian melaksanakan coaching, melaksanakan musyawarah agar keputusan yang diambil tepat, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam setiap permasalahan. Sama-sama Bu Is, sukses selalu untuk Bu Is. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi